Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak kemarau terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa percepat distribusi air bersih. Curi motor temannya untuk modal berjudi dan membeli narkoba, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Warga di Kabupaten Lombok Timur menggelar ritual selamat reban untuk memohon kesuburan lahan pertanian dan terhindar dari wabah penyakit. Puluhan petani kerupuk di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat merasa diuntungkan saat musim kemarau karena dapat meningkatkan produksinya. Teriknya cuaca membuat proses pengeringan kerupuk berlangsung cepat. Pada musim kemarau, warga bisa memproduksi hingga 1 kuintal kerupuk per hari, meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Tingginya produksi membuat perajin berpikir untuk mengirim kerupuk mereka ke luar daerah agar tidak terbatas hanya memenuhi pasar lokal saja. Namun perajin juga mengeluhkan semakin mahalnya harga bahan baku seperti tepung dan minyak goreng yang menyebabkan tingginya biaya produksi. Dihitung dari musim kemarau, dari sebelum bulan Maulid, dua bulan sebelum Maulid sudah anjlok memang pemasaran. Kalau produksinya? Produksinya tetap. Berarti diuntungkan sih dengan cuaca ini ya? Ya kalau ya cuaca memang menguntungkan, tapi pemasaran yang kurang. Kecepat kering kan kalau cuaca ini. Kalau kesulitan sekarang memang harga tepung dan harga minyak mahal ya. Berarti naik biaya situ. Iya memang harus naik. Tak hanya meminta harga bahan baku turun, perajin juga meminta pemerintah daerah membantu promosi dan pangsa pasar untuk menjual kerupuk mereka di luar daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pemuda bernama Sultani Zamzam berusia 24 tahun diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri motor milik rekannya. Tersangka diringkus di rumahnya bersama seorang rekannya bernama Randi Purnawana atas laporan korban yang kehilangan sepeda motornya. Sultani berpura-pura meminjam motor untuk membeli rokok saat korban sedang beristirahat di salah satu hotel di wilayah Cakranegara. Motor tersebut kemudian digadaikan sebesar 4 juta rupiah di wilayah Gunung Sari dengan diantar oleh Randi Purnawana. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membawa kabur motor korban untuk dijadikan modal berjudi online dan membeli narkoba. Motor milik korban ini dipinjam oleh saksi yang dalam hal ini adalah rekan dari korban atas inisial SM. Kemudian rekanan korban ini dalam hal ini SM menggunakan motor tersebut bersama dengan pelaku ke TKP di sekitaran Hotel Tika. Kemudian saksi bersama pelaku sempat masuk ke dalam kamar untuk melaksanakan istirahat. Sesaat saksi melaksanakan istirahat siang, kemudian pelaku melihat bahwa kunci motor tergeletak di sekitaran rak meja di Hotel Tika tersebut. Kemudian motor tersebut dibawalah oleh pelaku. Sama Randi, teman saya juga. Uangnya dipakai buat apa? Betul sehari-hari, Pak. Apa alasan Cida gak ada motor? Alasannya itu apa? Alasan gak ada motor, sebelumnya pemilik motor malam itu kan ada niat untuk gak ada motor. Cuma malam itu karena sudah terlalu malam, jam 3 malam, jadi lanjut besok aja di sana. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Kakak beradik berinisial DAR berusia 21 tahun dan AK berusia 33 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Polisi menangkap DAR di lingkungan Kelurahan Dasan Agung karena rumahnya dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Dari keterangan DAR, petugas kemudian meringkus AK di sebuah rumah kos di Kelurahan Cakranegara yang merupakan penyuplai barang haram tersebut. Polisi menyita sabu-sabu seberat 7,76 gram, ponsel dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan keduanya atas informasi warga sekitar yang resah lingkungannya dijadikan tempat peredaran narkoba. Dari hasil penggerbekan kami menemukan 12 poket sabu-sabu siap edar yang dikuasai oleh pelaku inisial DAR yang disimpan di dalam saku celananya. Dari hasil pengakuannya, malam itu yang bersangkutan mengaku baru menerima barang berupa sabu ini dari kakak kandungnya sebanyak 2 gram, kemudian yang 1 gram dia pecah menjadi 15 gram. AK mengaku nekat kembali berbisnis narkoba setelah keluar penjara karena tidak ada pekerjaan. Kapan mulainya? Tahun 2017. 2017. Udah pernah masuk penjara dulu? Kasus apa? Kasus narkoba? Tahun 2017. Kasus narkoba juga? Iya. Di mana? Ditangkap di sini apa di Polda? Di Polda. Di Polda. Berapa tahun? 2 tahun setengah. Bukan punya saya soalnya. Berarti pernah masuk baru 2 kali sekarang. Atas ulahnya, kakak beradik tersebut dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang mantan tenaga kerja Indonesia bernama Jumain warga Dusun Temas Desa Sesor, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sukses membudidaya jamur tiram di lahan miliknya. Jumain merintis usaha jamur tiram sejak 5 tahun lalu bersama sang istri setelah ia kembali dari negeri jiran usai menjadi TKI. Cuaca desanya yang sejuk dan cocok untuk membudidayakan jamur menjadi modal awal ketertarikannya memulai usaha keluarga tersebut. Budidaya jamur juga dinilai mudah karena tidak terlalu membutuhkan perawatan yang ekstra. Ia membudidaya 7.500 balok jamur dalam 2 ruangan khusus yang dibangun di atas lahan seluas 5 aren. Tak hanya dapat mempekerjakan warga sekitar, kini usaha jamur tiram milik Jumain mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah per bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal dan menjualnya secara online, saat ini para pengepul atau pedagang juga datang sendiri ke lokasi budidaya untuk membeli jamur hasil panen yang dijual rata-rata Rp20.000 per kilogram. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ada dapat mencukupi kebutuhan keluarga, ada untuk biaya anak sekolah, dan alhamdulillah juga adalah lebihnya sedikit. Ya, saya keluar masuk Malaysia sudah 5 kali, dan pulang yang terakhir saya pulang 2018. Langsung juga budidaya ini? Ya, jamur tiram ini dimulai tahun 2019. Apa alasannya Pak Jum ke budidaya jamur tiram ini? Kalau dulu sih di budidaya jamur tiram ini kan ada kelompok ibu-ibu, jadi istri saya ikut, lama-lama saya yang membantu, akhirnya sekarang saya yang terjun langsung bantu istri sekalian untuk mengembangkan. Oh, langsung budidaya. Ya. Tapi hasilnya cukup menjanjikan. Ya, bisa dikatakan menjanjikan. Jumain berharap kesuksesannya membudidaya jamur dapat ditiru oleh warga di desanya sebagai salah satu solusi memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak kemarau saat ini. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.